Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Sule. Kepada Bapak kami persilakan. Banyak Bu Ani. Hadirin yang kami hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, perkenankan kami memimpin doa dalam tata cara agama Islam. Bagi Bapak serta Ibu yang beragama selain Islam, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masida ya rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari yang berkah ini, Engkau perkenankan kami untuk hadir dalam acara Level Up Knowledge Sharing, tingkatkan nilai sakit, akuntabel emas. Ya Allah Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan keikhlasan. Tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, dan bimbinglah kami untuk memelihara perilaku dan etos kerja guna mencapai sukses melalui kebersamaan. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, guru kami dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Sule. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk kembali mengingatkan terkait tata tertib kegiatan. Yang pertama, peserta dimohon untuk dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Yang kedua, peserta dimohon untuk dapat mengubah nama dengan format yang telah ditentukan, yaitu kode satker _ nama lengkap. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika masuk dalam sesi diskusi nanti. Yang keempat, peserta dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita beranjak ke acara selanjutnya. Sama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Tina Wahyu Fitri, dan dimohon berkenan kepada Ibu sekaligus membuka knowledge sharing hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum, Koordinator Fungsi Statistik, Koordinator Fungsi IPDS BPS Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten, Pak Ahmad Nasir, Pak Gun, Pak Sarifudin, Ibu Sundari, Pak Sihab, beserta tim jajaran. Yang saya hormati pejabat fungsional ahli madya di BPS Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ibu Ketua Gugus Tugas Sakip BPS Provinsi Sulawesi Barat, serta Bapak Ibu seluruh peserta level up knowledge sharing yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam rangka level up knowledge sharing Sakip, akuntabel emas. Jadi saya melihat di sini kehadiran Kepala BPS Kabupaten
secara lengkap itu adalah bukti dari komitmen pimpinan untuk kita bisa sama-sama meraih atau melampaui target yang sudah ditetapkan oleh BPS. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu, ini nanti acaranya serius tapi fun begitu ya, sehingga Ketua Gugus Tugas nanti sudah menyiapkan 2 door prize untuk 2 peserta dengan upaya yang terbaik. Jadi mungkin seriusnya pada waktu saya saja, tapi pada saat nanti sharing knowledge-nya harus agak fun gitu ya, karena ini ilmunya ilmu tingkat dewa begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai instansi pemerintah, Badan Pusat Statistik punya tanggung jawab untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dalam upaya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di BPS telah didukung dengan adanya Perka nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPS. Selain itu, juga dilaksanakan evaluasi implementasi SAKIP pada satuan kerja atau unit kerja di BPS berdasarkan Permenpan nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil dari evaluasi implementasi SAKIP selalu dilaksanakan setiap tahun oleh Kemenpan RB, sehingga bagaimanapun kondisinya, BPS harus selalu berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP. Evaluasinya mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Evaluasi ini bukan hanya menilai pemenuhan dokumen, namun lebih dalam, yaitu penelaahan kualitas dokumen, pemanfaatan atas dokumen-dokumen yang telah disusun, serta pengimplementasian SAKIP di setiap satuan kerja maupun unit kerja. Keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya sangat erat. Dalam perencanaan kinerja, kita harus bisa menghasilkan dokumen perencanaan berupa indikator kinerja utama, rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus punya keselarasan dan hubungan kausalitas dalam upaya menggambarkan strategi pencapaian visi BPS. Setelah perencanaan kinerja, kita harus bisa memenuhi komponen pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah monitoring pencapaian target atas perjanjian kinerja yang telah disepakati. Instrumen monitoring tersebut berupa FRA, form rencana aksi, di mana pengisian FRA harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan didukung dengan sumber data yang valid dan memadai. Selain itu, tersusunnya indikator kinerja individu menjadi hal yang sangat penting dalam penilaian komponen ini sebagai bentuk cascading kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian reward and punishment. Komponen ketiga ada pelaporan kinerja. Roh dari pelaporan kinerja berada di dokumen laporan kinerja. Laporan kinerja diharapkan tidak hanya menjadi dokumen semata, namun harus bisa menjelaskan dan mendeskripsikan pencapaian kinerja dalam 1 tahun, di mana informasi yang ada bisa dijadikan acuan perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Dari pelaporan kinerja, kita akan beranjak ke evaluasi kinerja. Komponen ini sangat erat kaitannya dengan komponen pengukuran kinerja. Jika di pengukuran kinerja kita dituntut untuk mengisi FRA dan memastikan nilai yang diisi adalah valid sesuai dengan sumber data, maka di evaluasi kinerja akan dilihat apakah pimpinan dan bagian teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas FRA tersebut.
Monitoring dan evaluasi atas FRA dilakukan dengan cara diskusi bersama mengenai berapa angka realisasi dari target yang ada di FRA. Apa kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut, solusi apa yang disepakati untuk menyelesaikan kendala, siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan solusi tersebut, dan kapan batas waktu pelaksanaan solusinya. Hal-hal tersebut harus dapat dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya redaksi yang ada di notulensi rapat. Komponen terakhir dalam evaluasi adalah capaian kinerja. Komponen ini adalah muara dari pencapaian target dalam tahun berjalan, di mana akan ditelaah lebih dalam apakah target kinerja telah tercapai, apakah capaian kinerja tahun berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, dan apakah informasi kinerja yang telah disampaikan dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pengalaman dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, terdapat beberapa kelemahan umum yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk perbaikan kita bersama. Kelemahan umum dalam perencanaan kinerja adalah penetapan target pada dokumen rencana strategis atau Renstra dan perjanjian kinerja belum ditetapkan dengan baik, karena target yang ditetapkan belum didukung dengan dasar hitung yang memadai serta argumentasi yang logis alasan ditetapkan target tersebut. Selain itu, kurang optimalnya keterlibatan pimpinan dalam penyesuaian dokumen perencanaan kinerja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten dan juga pimpinan di BPS Provinsi Sulawesi Barat, karena kehadiran pimpinan ini merupakan elemen yang penting. Hal ini menjadi penting karena pimpinan adalah sosok yang memiliki wewenang dan kompetensi yang bersifat konseptual dan strategis, sehingga di dalam penyusunan dokumen perencanaan harus bisa menggambarkan ide-ide brilian yang bisa diredaksikan dalam dokumen perencanaan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya, kelemahan dalam komponen pengukuran kinerja secara garis besar adalah belum optimalnya pemanfaatan FRA sebagai instrumen monitoring pencapaian target di perjanjian kinerja. Padahal, jika kita cermati lebih dalam, FRA akan sangat membantu kita untuk melakukan monitoring pencapaian target kita dalam setahun. Jika ada kendala dalam pencapaian target, akan ada upaya yang bisa dilakukan. Selain itu, kelemahan lainnya adalah indikator kinerja individu belum dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment. Sampai saat ini, BPS telah menerapkan reward and punishment, namun akan lebih baik lagi jika reward and punishment yang diberikan telah mengacu pada indikator kinerja individu sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dari setiap individu untuk mewujudkan visi BPS. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 komponen terakhir, ini juga bisa kita telaah bahwa ada kelemahan yang harus bisa kita atasi, yaitu dalam pelaporan kinerja, informasi yang ada dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk penilaian dan peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya. Dalam evaluasi kinerja, belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dan dalam capaian kinerja, pencapaian atas informasi kinerja belum didukung oleh dokumen sumber yang memadai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Gugus Tugas SAKIP yang pada hari ini telah berkenan untuk nanti memandu acara capacity building ya, untuk teman-teman BPS Kabupaten dan juga kita semua, agar kita bisa meningkatkan nilai SAKIP tahun 2022. Saya mengingatkan lagi bahwa target minimal SAKIP BPS Provinsi seluruh Indonesia itu adalah minimal 74. Dan target minimal SAKIP untuk BPS Kabupaten di seluruh Indonesia adalah 65. Bapak Ibu peserta level up yang saya banggakan, kita telah panjang lebar membahas mengenai kelemahan yang ada dalam implementasi SAKIP. Kini kita saatnya mengembalikan semangat
untuk meningkatkan nilai sakit kita. Adapun upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai sakit antara lain meningkatkan komitmen pimpinan dalam implementasi sakit, meningkatkan koordinasi dari seluruh elemen untuk mengimplementasikan sakit. Kalau saya lihat di sini pesertanya 99, saya optimis kita bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian meningkatkan pemahaman atas indikator kinerja utama yang disusun. Ini penting ya, ibaratnya kalau mau menembak harus tahu sasarannya apa. Kemudian memanfaatkan FRA sebagai alat ukur pencapaian target kinerja dan melakukan monitoring serta evaluasi atas data kinerja yang ada di dalamnya. Ini tugasnya dari pimpinan untuk melakukan MONEF. Kemudian memanfaatkan data kinerja untuk perbaikan di periode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah membangun reward and punishment berdasarkan indikator kinerja individu. Dengan upaya-upaya tersebut, semoga ke depan kita bisa mencapai nilai sakit sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu peserta level up yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada narasumber dan seluruh peserta level up sharing knowledge sharing atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Jangan pernah lengah dan selalu jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama membangun BPS menjadi penyelenggara statistik berkelas dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Level Up sharing knowledge untuk pembinaan sakit saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi pretest. Bapak Ibu silahkan untuk mengakses pada tautan yang akan muncul. Silakan panitia. Kepala BPS juga ya Bu ya? Iya, gimana? Iya dong. Iya, iya Bu. Nah, asik seru nih. Semua bisa. Silahkan panitia. Ya, bisa juga pada oh sudah muncul ya. Baik, Bapak Ibu silakan mengakses pada tautan berikut atau bisa juga pada kolom chat. Pretest ini selama kurang lebih 10 menit. Ayo Pak Sarif, semangat Pak. Silakan.
Baik, Bapak Ibu, waktunya udah selesai ya. Soalnya gampang ya. Harusnya benar semua nih. Selanjutnya kita beranjak ke acara inti. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber yang akan dipandu oleh Fitria Ramadan. Fitria Ramadan merupakan salah satu pegawai BPS Kabupaten Mamasa. Langsung saja kepada moderator, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Tina Wahyu Fitri. Yang saya hormati, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati, Kepala BPS Kabupaten dan pejabat fungsional ahli media se-Sulawesi Barat. Yang saya hormati, Ketua Gugus Tugas Sakip BPS Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Citra Dewi Said, serta seluruh peserta Level Up Knowledge Sharing yang berbahagia. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu pimpinan kita tadi, bahwa Sakip atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangatlah penting bagi instansi pemerintah, tentunya BPS, sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dalam upaya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dari itu, BPS senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan nilai Sakip. Dalam upayanya ini, tentunya kita, sebagai elemen yang terlibat di dalam Sakip, harus memahami komponen apa saja yang tercakup di dalam Sakip, dan bagaimana implementasinya di setiap satuan kerja maupun unit kerja. Agar pada saat dilakukan evaluasi, kita dapat memahami dengan baik bagian yang masih kurang dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai Sakip. Agar lebih dapat memahami lagi materi knowledge sharing kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Citra Dewi Said, SST. Ibu Citra merupakan analis anggaran ahli muda, sekaligus Ketua Gugus Tugas Sakip BPS Provinsi Sulawesi Barat. Materi akan disampaikan oleh Ibu Citra, kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi, di mana peserta dapat bertanya secara langsung dengan fitur raise hand atau melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita. Kepada Ibu Citra, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Tina Wahyu Fitri, yang saya hormati Bapak Kabak Umum, Bapak Kepala BPS Kabupaten Sulawesi Barat, Bapak Fungsional Ahli Media BPS Provinsi, teman-teman semua yang sama berbahagia. Ini partisipannya lumayan banyak, saya jadi grogi. Dan saya lihat juga ada dari provinsi lain ya. Semoga berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi PIC di Sakip yang ada di masing-masing provinsi. Izin saya share screen. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pemaparan sedikit, membagi pengalaman kami di BPS Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan nilai Sakip. Teman-teman juga sudah sering dengar Sakip itu apa, sebenarnya tujuannya apa. Tadi Ibu Pimpinan juga sudah menyampaikan tujuan Sakip itu sendiri. Nah, Sakip ini merupakan titik awal dari pembangunan ZI, apalagi dengan adanya Permenpan yang baru, Permenpan 90, tentang pembangunan zona integritas ini, di mana dalam
sebagai salah satu syarat untuk diusulkan sebagai satker yang berpredikat WBK, yaitu nilai sakitnya minimal B. Kalau di periode penilaian sebelumnya, nilai sakit ini hanya untuk di instansi saja, tidak ke satker, jadi hanya untuk satker PPS. Tapi untuk penilaian ZI di tahun ini, nilai sakit untuk diusulkan mendapatkan predikat WBK yaitu B, sedangkan untuk predikat WBBM itu nilai sakitnya minimal BB. Nah, untuk di Satker BPS Sulbar sendiri kemarin itu sudah memenuhi semua. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu pimpinan tadi, setiap tahun itu tim dari auditor internal BPS Pusat melakukan penilaian kepada seluruh satker yang ada di seluruh satker Selindo, baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten. Nah, mereka biasa melakukan evaluasi ini baik DES maupun FIL. Nah, di tahun ini ada beberapa satker yang didatangi untuk FIL-nya untuk menanyakan kembali terkait dokumen yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Nah, untuk satker BPS Sulbar sendiri ini cuma dilakukan secara DES. Nah, dalam evaluasi implementasi ini, itu yang dilihat bukan hanya pemenuhan dokumen itu, tetapi bagaimana penelaahan kualitas dokumennya, pemanfaatan atas dokumen-dokumen yang telah disusun. Jadi kita sudah ngumpulin dokumen itu dipakai nggak sih? Nah, itu juga dilihat dalam pemenuhan dokumen sakit ini, dalam implementasi sakit ini. Nah, selain itu juga apakah dokumen yang dikumpulkan itu ditindaklanjuti tidak untuk dokumen sakit selanjutnya. Nah, tahapan-tahapan untuk sakit, jadi ini suatu siklus. Siklusnya ini sebenarnya saling terkait, mulai dari perencanaan kinerja, di mana dalam perencanaan kinerja itu unsur yang paling penting dalam penyusunannya itu IKU, indikator kinerja utama. Nah, untuk menyusun dokumen yang lain, kalau IKU-nya belum ada, kita nggak bisa bikin. Mau bikin perjanjian kinerja, mau bikin renstra, kalau IKU-nya belum ada, kita nggak bisa bikin. Jadi indikatornya itu, kuncinya itu ada di IKU untuk menyusun dokumen perencanaan kinerja. Nah, untuk IKU ini sendiri biasanya ditetapkan oleh Perka BPS yang terakhir itu nomor 3 tahun 2022, ditetapkan oleh BPS RI, di mana dalam Perka IKU tersebut memuat indikator kinerja utama dari seluruh kedeputian, terus BPS Provinsi, BPS Kabupaten, termuat di dalam dokumen IKU tersebut. Nah, kita sudah punya dokumen IKU-nya, indikator di dalam IKU itu ada indikatornya apa saja yang termuat di situ, terus tujuan sasaran strategisnya itu apa, indikator kinerja tujuannya, indikator sasaran strategisnya termuat di dalam IKU. Formula untuk menghitung IKU itu sendiri tertuang dalam perka tersebut, jadi kita harusnya tidak ada kebingungan ketika di daerah implementasinya seperti apa. Nah, setelah penyusunan IKU, dilanjutkan dengan penyusunan renstra. Cuma memang kadang suka kebalik-balik nih. Kadang sekarang saja harusnya kita sudah ada petunjuk dari BPS Pusat untuk menyusun renstra, tapi sampai saat ini belum dilakukan lagi review renstra. Nah, dokumen yang lain yang harus kita susun dalam perencanaan kinerja ini yaitu perjanjian kinerja atau PK. Ini sudah biasa kita susun, itu biasa di awal tahun kita menyusun perjanjian kinerja, di mana dalam perjanjian kinerja ini merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan, dan untuk dokumen yang ada di tahun ini tuh sudah tidak banyak. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu karena masih struktural, jadi masih ada yang namanya kepala bidang, kepala seksi itu masih dituangkan dalam dokumen PK-nya. Tapi untuk tahun ini yang termuat di dalam
PK itu hanyalah perjanjian kinerja kepala dan Kasubag umum kalau di BPS Kabupaten, sedangkan untuk di BPS Provinsi Kabag umum. Itu terkait perjanjian kinerja. Jadi di situ disepakati targetnya apa, mau seperti apa. Nah, untuk tahun ini pula itu BPS Pusat sudah menentukan indikator-indikator minimal untuk yang termuat di dalam perjanjian kinerja ini. Misalnya seperti yang disampaikan Ibu Pimpinan tadi, bahwa untuk hasil implementasi SAKIP di BPS Kabupaten itu nilainya minimal 65. Nah, ketika misalnya ada satker yang nilai di realisasinya di tahun sebelumnya itu lebih tinggi dari 65, maka bukan 65, tapi sesuai dengan realisasi di tahun sebelumnya. Misalnya di BPS Kabupaten Poliwali Mandar, itu nilai SAKIP-nya tahun lalu 67,26. Makanya target untuk tahun ini itu bukan 65, tapi 67,26. Selanjutnya pengukuran kinerja. Untuk pengukuran kinerja ini, dokumen pentingnya itu FRA. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, itu FRA yaitu form rencana aksi. Dalam form rencana aksi itu tertuang target-target per triwulan yang harus diraih. Mengukurnya bagaimana, itu termuat di dalam pengukuran kinerja. Selanjutnya, pelaporan kinerja. Nah, dalam pelaporan kinerja ini, dokumen yang penting itu adalah laporan kinerja. Dalam laporan kinerja itu termuat bagaimana kegiatan kita selama setahun. Misalnya di BPS Provinsi Sulbar, apa saja kegiatan prioritas yang dilakukan, bagaimana pelaksanaan anggarannya, bagaimana capaian kinerjanya, yang sesuai dengan di setiap indikator kinerja sasarannya, bagaimana capaiannya, akan termuat di dalam laporan kinerja instansi pemerintah atau yang biasa disingkat LAKIN. Nah, kalau untuk evaluasi kinerja ini sebenarnya sangat terkait juga dengan pengukuran kinerja, di mana dalam evaluasi kinerja ini dilakukan monitoring terhadap pengukuran kinerja. Nah, di dalam evaluasi kinerja ini yang biasa juga kita lakukan setiap triwulan, berdasarkan petunjuk dari BPS RI, juga kita harus melakukan monitoring setiap triwulan terhadap FRA yang sudah kita susun. Bagaimana capaiannya setiap triwulan, kendala, solusi apa yang dihadapinya, terus pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi solusi tersebut, bukti menindaklanjuti solusi itu seperti apa, itu harus terdokumentasi dengan baik. Itu akan menjadi poin penting dalam penilaian SAKIP. Selanjutnya, capaian kinerja ini juga sangat terkait dengan laporan kinerja. Selain itu juga penghargaan baik penghargaan eksternal maupun penghargaan internal juga menjadi poin penting dalam capaian kinerja. Jadi siklusnya seperti ini memang akan saling terkait ya. Jadi saling terkait antara keseluruhan siklus dari SAKIP ini, mulai dari perencanaan kinerja hingga capaian kinerja. Untuk nilai SAKIP di BPS Sulbar sendiri, nah beberapa waktu lalu teman-teman juga sudah mendapatkan hasil penilaian ini masih sementara, jadi memang saat ini masih dalam tahap pemenuhan dokumen yang deadline dari pengumpulan dokumennya itu tanggal 8 Juli 2022. Hasil penilaian sementara itu untuk setiap komponen lumayan hampir semua menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, meskipun target 65 itu baru 2 kabupaten yang bisa memenuhi, tapi masih dalam rangka pemenuhan dokumen ini masih saja memungkinkan untuk menambah nilai. Dan sebagai informasi dari BPS Pusat, khususnya dari tim auditor, bahwa untuk komponen capaian kinerja itu belum dilakukan penilaian sepenuhnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari LHE sementara, laporan hasil evaluasi sementara, itu kelihatan bahwa nilai capaiannya itu seolah-olah, bukan seolah-olah ya, turun ya.
Misalnya Majene, nilai 2021-nya itu 10,83. Di 2022 itu turun 8,75. Nah, setelah saya melakukan konfirmasi ke tim penilai internal dari inspektorat itu bahwa untuk capaian ini belum selesai dilakukan penilaian. Jadi masih mungkin saja nilainya lebih dari itu. Di LHE juga itu beberapa itu terkait kriteria terkait capaian kinerja juga masih ada yang kosong. Jadi memang BPS pusat itu belum selesai melakukan penilaian terhadap komponen capaian kinerja ini. Semoga teman-teman semua bisa memenuhi dokumen-dokumen tersebut yang di deadline itu tanggal 8 Juli. Jangan lupa juga di bulan ini juga kita akan melakukan monitoring capaian kinerja untuk capaian kinerja di bulan Juli. Maaf, di triwulan 2 yang dilakukan di bulan Juli ini, yang deadline-nya juga untuk diupload ke Simonef itu paling lambat tanggal 20 Juli. Paling lambat tanggal 20 Juli, dan tadi saya sempat melihat ada email dari BPS pusat terkait FRA yang baru. Nanti teman-teman juga bisa mengecek perubahan tersebut. Nanti kita sama-sama mungkin di kesempatan yang lain kita akan diskusi terkait FRA yang baru tersebut. Selanjutnya terhadap hasil penilaian ini saya merangkum beberapa kelemahan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh BPS Kabupaten. Temuan-temuan apa saja yang ditemukan oleh inspektorat yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh BPS Kabupaten. Ini mungkin sekedar contoh yang mungkin bisa Bapak Ibu jadikan masukan, kira-kira dokumennya harus seperti apa ya. Nah, yang pertama itu terkait dokumentasi penetapan target Renstra. Di sini saya cuma memasukkan yang memang harus diperbaiki, yang dilengkapi oleh BPS Kabupaten, di mana sebagian besar itu terkait notulen. Jadi memang untuk terkait notulen penetapan target Renstra itu harus berisi basis data yang memadai untuk setiap indikator kinerja sasaran dalam Renstra. Di beberapa kabupaten ini sudah ada yang memasukkan basis data yang memadai, akan tetapi belum ada perhitungannya logis. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya menentukan target misalnya untuk publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi, itu di dalam notulennya harus jelas berapa jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasinya, berapa publikasi yang ditetapkan sebagai target, itu harus jelas disampaikan di dalam notulen. Jadi X dan Y-nya itu jelas dituangkan di dalam notulen, sehingga penentuan target untuk Renstra itu sudah berdasarkan dengan data yang memadai, dengan alasan yang kuat juga, dengan berdasarkan realisasi juga yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, itu bisa dituangkan dalam notulen. Nah, ada juga di sini yang masih ditemukan, yaitu pada saat rapat itu tidak dipimpin oleh kepala Satker. Nah, keterlibatan pimpinan ini penting dan memang akan tertuang di dalam setiap dokumennya, terutama untuk dokumen monitoring evaluasi ketika melakukan rapat itu harus dihadiri oleh pimpinan Satker sebagai bukti bahwa pimpinan ikut terlibat, ikut memantau dalam pencapaian kinerja organisasi. Ini bukti dukung yang kami temukan dan mungkin bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman. Ini salah satu contohnya bahwa rapatnya itu di sini
tidak dihadiri oleh pimpinan. Terus ada notulennya juga yang tidak ditandatangan oleh pimpinan. Jadi di dalam notulen itu harus ditandatangan oleh pimpinan, oleh kepala satker. Terus untuk notulennya, misalnya ini di poin 11, indikator dari tujuan 2, persentase yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Dengan indikator ini diharapkan BPS berperan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan perstatistikan di pemerintah daerah. Tapi di sini informasinya tidak jelas. Jadi sudah ditentukan targetnya 100%, tapi tidak ditunjukkan 100 itu misalnya OPD apa saja yang kita targetkan untuk mendapatkan rekomendasi statistik itu tertuang di dalam notulennya. Jadi lebih jelas argumennya kenapa kita menentukan targetnya seperti itu. Selanjutnya ini terkait monitoring Renstra. Jadi untuk terkait monitoring ini di SK-nya itu mungkin perlu teman-teman perbaiki lagi, di mana dalam SK-nya itu harus ditambahkan mengenai monitoring target jangka menengah. Mungkin di Pasang Kayu sudah menetapkan uraian tugas, salah satu uraian tugasnya itu terkait monitoring Renstra-nya. Terus itu sudah harus dituangkan di dalam SK tim sakitnya, uraian tugas di dalamnya itu memuat tentang monitoring target jangka menengah. Nah, di beberapa kabupaten juga ada yang belum menetapkan jadwal monitoring target. Jadwal monitoring target. Nah, bukti juga ini yang penting sebenarnya juga bukti pelaksanaan solusi atau rekomendasi. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu, bukti pelaksanaan solusi rekomendasi itu penting. Misalnya untuk memenuhi tujuan tertentu dalam IKU-nya, misalnya kita solusi yang kita tawarkan itu melakukan pembinaan statistik secara langsung ataupun secara virtual. Nah, buktinya itu harus dituangkan di dalam notulen rapat. Linknya ada ketika dokumen tersebut dibuka, misalnya contohnya ini, ketika misalnya dibuka itu ada. Contoh dari kasus ini, misalnya, oh ini uraian tugas sudah memang tidak ada. Nah, misalnya di sini, untuk contoh yang ini, di monitoring Renstra-nya itu cuma sampai ditindaklanjuti oleh siapa, tapi bukti terkait tindak lanjutnya itu tidak dimasukkan. Jadi tinggal ditambahi kolom bukti tindak lanjutnya seperti apa, bisa disiapkan link yang menuju ke dokumen tersebut sehingga ketika auditor melakukan pemeriksaan, oh ternyata untuk indikator yang ini sudah dilakukan tindak lanjutnya, sudah ada yang upaya mereka untuk meningkatkan atau untuk mencapai indikator tersebut sudah ada. Jadi akan tertuang di dalam link tersebut. Ini misalnya, ini salah satu contoh dari kabupaten yang lain yang sudah menyertakan dokumentasi tindak lanjut. Nah, yang perlu dipastikan bahwa link yang teman-teman sampaikan ini, yang di kolom terakhir, itu bisa dibuka. Khawatirnya pada saat teman-teman auditor melakukan pemeriksaan dan membuka link dokumen ini tidak bisa dibuka. Jadi mohon dipastikan link tersebut bisa diakses dan dokumennya ada. Ini contoh jadwal, jadi mungkin teman-teman mungkin bisa lihat. Jadi untuk monitoring Renstra, meskipun tidak ada perubahan IKU, tapi Renstra itu tetap dimonitoring setiap tahun minimal sekali dalam setahun. Untuk monitoring Renstra-nya ini minimal sekali dalam setahun. Jadi bisa dilihat bagaimana pencapaian Renstra ini. Itu kan dokumen Renstra ini kan dibuat 5 tahunan. Bagaimana pencapaiannya untuk tahun ini. Kira-kira untuk sampai akhir periode Renstra, apakah sudah terpenuhi atau belum, itu akan tercantum di dalam dokumen monitoring Renstra. Nah, selanjutnya terkait PK, ini juga masih merupakan dokumen perencanaan kinerja yang memang tidak dalam penentuan target. Jadi memang untuk Renstra sama PK ini dalam menentukan target itu harus berisi argumen yang logis untuk setiap target indikator kinerja sasaran. Dan itu juga tertuang di dalam notulennya. Dasar hitungnya juga harus jelas. Jadi emang untuk kedua dokumen ini itu tadi yang penting yang perlu diperhatikan, target penentuan targetnya dan
datanya itu memadai. Ini contohnya, dan hasil perhitungannya juga pas ya. Misalnya ini saya mengambil contoh dari teman-teman yang sudah lakukan. Di sini ditargetkan, di sini sebenarnya sudah tertuang. Ditargetkan 3 instansi yang mendapatkan rekomendasi statistik dari 10 instansi yang dibina. Nah, berarti harusnya 3/10 ya. Tapi target yang dimasukkan itu 30%. Harusnya kan 33,33. Jadi harus ini. Misalnya lagi di sini ditetapkan di tahun 2022 setidaknya ada 4 OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik. Sedangkan yang menjadi target pembinaan yaitu 18 OPD itu hitungannya juga kurang pas. Harusnya 4 dibagi 18 itu sekitar 22%. Nah, untuk indikator ini kan targetnya minimal 25%. Jadi tolong dicermati kembali notulen yang dituangkan itu betul-betul dengan alasan yang logis dan dasar hitungnya itu pas. Jadi memang yang saya akan sampaikan ini langsung ke aplikasi dari dokumen yang teman-teman sampaikan. Jadi harapannya setelah ini teman-teman bisa mengumpulkan dokumen yang harusnya dikumpulkan seperti apa. Misalnya ini dokumen rapat triwulanan, sumber capaian kinerja, dan bukti pelaksanaan solusi atau rekomendasi. Kurang lebih sama dengan yang lain juga. Jadi memang yang masih berwarna orange ini masih tetap harus ditindaklanjuti oleh teman-teman. Mungkin bisa teman-teman juga bisa sharing dari kami apa yang bisa kami bantu. Dan itu memang sudah sering saya sampaikan di dalam grup kita, khususnya teman-teman Kasbag Umum. Bila ada menghadapi kendala terkait pengumpulan dokumen ini, kita bisa sharing. Saya pun ketika misalnya tidak tahu dengan ini, saya juga akan menanyakan kepada tim auditor dari BPS RI. Ini salah satu yang kami temukan di BPS Kabupaten. Notulen rapat itu hanya berisi FRA dan kolom keterangan. Harusnya di dalamnya terdapat mungkin seperti yang di sebelahnya itu, bahwa sudah memuat kendala, solusi, tindak lanjutnya itu batas waktunya kapan, terus ditindaklanjuti oleh siapa, itu harus jelas. Terus dokumen sumbernya, karena kita pada saat melakukan monitoring capaian kinerja itu kan biasa sudah ada hasilnya. Nah, dokumen sumbernya yang memuat dokumen itu, misalnya hasil SKD. Jadi di dalam dokumen pendukungnya itu kita siapkan link untuk hasil SKD itu apa gitu. Jadi dokumen sumbernya jelas, kita mengambil dari mana itu hasil SKD-nya. Dan yang kolom terakhir ini bukti tindak lanjutnya. Ini ada ditindaklanjuti oleh siapa, buktinya bahwa mereka menindaklanjuti itu apa, itu harus dituang juga. Dan pastikan link itu memuat informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk LAKIN, reward dan punishment, ini di beberapa kabupaten juga sudah ada yang melakukan juga, ada yang belum juga. Nah, harapannya auditor itu capaian kinerja itu menjadi salah satu indikator untuk menentukan reward dan punishment. Nah, mungkin yang program intervensi yang dilakukan oleh BPS RI juga mendukung ini. Jadi yang kita ketahui itu Indo Ebdemon, salah satu program intervensi yang ditetapkan oleh BPS Pusat, mungkin bisa diterapkan sampai ke daerah, sampai ke kabupaten. Teman-teman juga melakukan itu, tapi dasarnya juga harus jelas di mana di dalamnya juga memuat capaian kinerja menjadi salah satu indikatornya. Kalau di BPS Provinsi, beberapa waktu lalu kami sudah mengatakan rapat dengan Ibu Pimpinan, di mana hasil SBO itu juga menjadi pertimbangan untuk memasukkan sebagai salah satu kriteria dalam penentuan Employee of the Month. Nah, untuk terkait LAKIN ini di setiap triwulan itu kan kita melakukan monitoring dan evaluasi ya.
monitoring dan evaluasi yang kita lakukan itu tidak hanya sampai di situ saja. Dokumen yang ada di situ itu bisa dijadikan uraian kendala dan solusi yang kita tuangkan di dalam lakinnya kita. Jadi selaraslah antara yang kita masukkan itu, apalagi yang di triwulan 4 2021. Kadang-kadang kan ada capaian kinerja yang belum ada sampai triwulan 3, adanya semua kebanyakan di triwulan 4, apalagi kalau hasil SKD, ya, hasil penilaian sakit, itu adanya di triwulan 4. Jadi notulen yang ada di situ penting dan kita tuangkan di dalam dokumen laporan kinerja kita. Jadi kita pada saat menyusun lakin, kalau memang kita sudah melakukan dengan baik monitoring setiap triwulan, kendala solusinya apa sudah dituangkan di dalam notulen rapat itu, kita pas nyusun lakin juga sebenarnya sudah enak, tinggal ngambil dari situ aja. Biasanya kan pas nyusun lakin itu lama waktu. Ketika misalnya kegiatannya kita dokumentasikan dengan baik, notulensinya itu kita tuangkan, kendala solusinya kita tuangkan, itu ketika misalnya lakin sudah lebih mudah. Nah, ini salah satu, mohon maaf, ini salah satu dari kabupaten di sini kami temukan. Habis itu yang dimasukkan itu cuma di staf sebagian umum, harusnya sudah mencakup seluruh pegawai, jadi tidak hanya di subbagian umum, dan sebaiknya memasukkan unsur capaian kinerja sebagai bagian dari kriteria pemberian reward dan punishment. Nah, ini dokumentasi lagi, ini saya cuplik juga dari salah satu kabupaten. Di sini terkait indikator tujuan pertama, jadi kendala dan solusi yang sudah disampaikan di notulen itu tidak dituangkan di dalam laki ini. Jadi kayak tidak sebenarnya sejalan, cuma uraian-uraian tentang kendala dan solusi itu sebaiknya dituangkan di dalam dokumen lakin ini. Nah, secara umum sih seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penetapan target kinerja pada Renstra dan PK belum didukung dengan dasar hitung yang memadai dan argumentasi yang logis. Jadi seperti saya sampaikan tadi, X-nya dan Y-nya itu dituangkan di dalam notulennya. Jadi jelas ini tidak asal menentukan target aja, misalnya dari pusat menentukan 50%. Ya udah deh 50% saja deh, karena pusat menyuruh 50% nih. Tidak seperti itu. Ada dasarnya kenapa bisa 50%. Misalnya pembinaan statistik kita targetkan berapa, OPD yang kita menjadikan target. Jadi misalnya 50%, kalau pembinaan kan 90% ya. Jadi berapa OPD? Misalnya 18/20, dan gimana itu harus jelas tertuang di dalam notulen. Jadi kita ada dasarnya untuk menentukan target itu, tidak kelihatan, tidak asal-asalan lah itu. Terus selanjutnya kurang optimalnya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen sakit. Ini sebenarnya bisa teman-teman aturlah di kabupaten mengingatkan kepada pimpinannya. Dan saya rasa untuk di Sulbar ini masih kecil sebenarnya, itu hanya terlewat di dokumentasinya saja, seperti itu. Terus monitoring dan evaluasi Renstra dan PK belum disertai dengan dokumentasi yang dapat diandalkan. Nah, jadi setiap capaian dalam indikator kinerja sasaran itu harus jelas dokumen sumbernya dari mana. Dan itu karena sekarang dilakukannya DES, itu teman-teman auditor tidak langsung ke kita, belum tentu ke kita. Jadi di dalam pemenuhan dokumen sakit itu sudah kita tuangkan semua. Jadi mereka dengan melihat dokumen kita itu langsung lihat. Misalnya hasil SKD-nya tentunya berapa. Oh, dokumen sumbernya, oh cocok nih yang dimasukkan nilainya hasil SKD-nya misalnya 97,06. Oh iya, yang dimuat di dalam FRA-nya sesuai seperti itu, yang termuat dalam lakinya juga seperti itu. Nah, kelemahan yang lain-lain yang terakhir itu ketidakselarasan dokumen sakit. Karena dokumen sakit ini saling terkait, jadi di dalam mulai dari perjanjian kinerjanya, di dalamnya itu kan ada target yang ditetapkan. Nah, untuk di Lakin itu kan mengevaluasi dari perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun. Jangan sampai target yang ada di PK ini berbeda dengan target yang tertuang
di Lakin itu harus dilihat juga konsistenan antar dokumen itu. Jangan sampai kita salah, mungkin salah cuplik atau salah apa, ataupun ketika misalnya kita sudah melakukan review TK tapi tidak dituangkan di dalam dokumen Lakinnya, mungkin masih pakai PK yang awal yang sebelum direview, sehingga dokumennya berbeda. Begitu pula di dalam FRA. FRA ini juga biasa pada saat menuliskan Lakin, harusnya FRA yang ukuran 4 itu sama dengan realisasi ataupun target yang ada di Lakin. Jadi harus selaras karena saling terkait, jadi harus selaras di antara masing-masing dokumen sakit ini. Nah, bagaimana upayanya? Karena siklus dari sakit itu saling terkait, kita mengimplementasikan seluruh siklus di dalam sakit itu, kita susun jadwal waktunya, kegiatannya dilakukan kapan, targetnya kapan, misalnya bulan ini terkait sakit, kita ngapain aja nih di bulan ini, detailnya kapan. Terus jangan lupa dalam setiap tahapan itu, dokumentasinya penting. Ketika itu kita sudah lakukan dengan baik, kita sudah sesuai jadwal, semua keseluruhan proses dalam sakit itu kita sudah lakukan dengan baik, dokumentasinya pun baik, saya rasa itu nilai sakit kita juga akan lebih baik. Nah, hal yang penting yang lainnya itu peran dan koordinasi seluruh elemen yang terlibat dalam sakit. Karena ini sakit ini bukan hanya pekerjaan misalnya di subbagian umum saja, tapi ini melihat kinerja organisasi. Jadi penting untuk semua terlibat. Bukan hanya orang dari bagian umum saja yang harus total sakit, tapi semuanya juga harus sakit. Mungkin dalam pembagian timnya itu bisa dilibatkan dari masing-masing fungsi yang ada untuk terlibat dalam penyusunan sakit, yang tentunya keterlibatan pimpinan juga sangat penting di dalamnya untuk meningkatkan nilai sakit ini. Saya rasa cukup penyampaian materi saya kali ini. Mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Bu Citra. Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi diskusi. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan dapat secara langsung melalui fitur raise hand atau melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Sepertinya belum ada ya, Bu ya. Karena masih memahami materi. Karena materinya cukup berat ya. Ya. Atau mungkin malah bingung ya dengan penjelasan saya. Tapi sebenarnya itu terkait sakit ini kan intinya apa yang kita tulis itu kita lakukan, apa yang katakan itu ditulis, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang sebenarnya selamanya sudah kita lakukan itu apabila terdokumentasi dengan baik itu sangat membantu kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita semua pada bingung. Dari link juga belum ada. Belum ada ya? Hanya iya. Atau kita yang terlalu serius ya, Fit ya? Materinya Bu sepertinya masih mencerna. Saya Bu Citra. Oh iya. Oh iya, silakan. Saya cuman saya belum terdengar ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. siap. Ini karena headsetnya baru jadi jelas. Sedikit Oh Pak. iya. Nah, saya tadi melihat iseng saja ya apa posisi klik di Permenpan nomor 12 tahun 2015 gitu. Saya baca sekilas, tapi di dalamnya kok dia sepertinya dicabut dan diganti menjadi Permenpan RB nomor 88 tahun 2021.
Nah, apakah itu memang yang sudah benar dan sudah tanda tangan juga oleh Kemenpan RB? Apakah update nggak terkait aturan tersebut? Itu aja sih. Saya cuma mengupdate dari pas kebetulan permasalahan sakit ini saya kumpulkan di satu folder, yaitu sini. Terima kasih, bicara. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Bu? Ya, saya langsung jawab. Jadi sebenarnya seharusnya Permenpan nomor 88 tahun 2021 itu yang sudah harus diterapkan oleh BPS Pusat. Tapi saat ini dalam melakukan penilaian, mereka itu masih memegang Permenpan yang lama, Pak. Mereka belum menerapkan Permenpan yang baru itu. Alasannya karena apa ya? Sosialisasinya belum dilakukan ke daerah juga, dan mereka sudah akan melakukan penilaian seperti itu. Jadi memang masih pakai Permenpan yang lama. Kami juga sebenarnya sudah mengusulkan ke BPS pusat terkait ini, tapi mereka masih memegang Permenpan yang lama, Permenpan 12 tahun 2015. Oke, terima kasih Bu Citra. Karena memang di web Kemenpan RB saya lihat yang 2015 itu sudah dicabut gitu. Ya, Cara kita bicara akuntabilitas, tapi dari sisi aturan mungkin juga harus diupdate. Mungkin itu juga karena sifatnya aturan ya. Iya, Pak. Dari inspektoratnya masih memegang yang lama, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya nih Bu yang ingin bertanya, Bu. Izin, Bu. Jadi kan tadi ada reward dan punishment ya, Bu, untuk pegawai. Nah, kalau rewardnya itu kan setiap pegawai beda-beda nih, Bu, kegiatannya. Jadi ada yang di fungsi apa kerja apa, di fungsi apa kerja apa. Nah, kira-kira idealnya itu poin-poin apa saja yang bisa dijadikan penilaian untuk reward satu unit kerja gitu, Bu, satu satuan kerja. Terima kasih, Bu. Ya, saya coba jawab. Jadi dalam pemberian reward dan punishment ini memang ada seperti yang saya sampaikan tadi di dalam materinya, bahwa kertas kerja yang disusun itu telah dilengkapi kertas kerja penilaian reward dan punishment. Di dalam kertas kerja itu juga ada kriterianya. Jadi misalnya dalam kertas kerjanya itu kriterianya apa saja dituangkan di dalam kertas kerja tersebut, misalnya di BPS provinsi. Karena memang itu memang beda-beda, tapi kan setiap bulan pasti kan ada penilaian capaian kinerja setiap bulan kan ya. Itu kan itu bisa dijadikan salah satu kriteria untuk pemberian reward dan punishment, bisa dijadikan salah satu indikator. Mungkin kalau indikator lain bisa disepakati sama, bisa melalui forum diskusi juga dulu sama pimpinan, sama mungkin sama tim sakit, kira-kira kriteria apa lagi yang perlu dimasukkan di dalam kertas kerja pemberian reward dan punishment tersebut. Kalau kami di beberapa waktu lalu, berdasarkan hasil SBO, survei organisasi itu terkait nilai inovatif dan kompetensi, kalau tidak salah, waktu itu nilai di Sulbar, secara keseluruhan untuk di Sulbar itu masih kurang, sehingga kami memasukkan unsur tersebut sebagai salah satu, sebagai indikator dalam kriteria pemberian reward dan punishment. Jadi memang meskipun beda-beda, tapi kita kan ada capaian kinerja yang sudah tiap bulan disusun.
biasanya dari auditor juga itu akan menanyakan apakah FRA yang disusun itu, capaian kinerja yang disusun dari FRA itu dijadikan sebagai dasar nggak sih untuk pemberian reward dan punishment. Sebenarnya untuk kondisi sekarang itu harus dilihat baik-baik jabarannya, mulai dari NPH-nya. NPH-nya itu kan di cascading sampai ke indikator kinerja individu. Apakah kinerja individu ini tentunya harusnya mendukung kinerja organisasi, dan mungkin apakah itu memang tertuang dalam FRA, kami juga sebenarnya untuk itu agak sulit, dan kemarin itu yang baru bisa kami lakukan untuk pemberian reward dan punishment di setiap fungsi yang terkait FRA itu. Jadi setidaknya dokumen FRA itu dijadikan salah satu dokumen untuk pemberian reward dan punishment. Jadi ya dikumpulkan setiap bulan. Setidaknya ada dijadikan sebagai salah satu dokumen lah untuk pemberian reward dan punishment ini. Ini itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ibu Citra? Dari Polman. Ya, dari Pasangkayu. Dari Pasangkayu? Ya, Polman duluan boleh. Ya, dipersilakan Ibu Herawati dari Polewali Mandar. Di atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ini rinci sekali ya, teknis, terkait daftar LHE BPS Kabupaten Polewali Mandar, yaitu notulennya yang belum berisi penjelasan mengenai target Renstra yang ditetapkan dan basis datanya belum memadai. Gitu. Untuk tindak lanjutnya, apakah notulennya saja nanti yang diupload atau lengkap dengan semuanya, mulai dari foto-foto, daftar hadir, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua terkait reward dan punishment. Itu di tahun 2021 kami dapat nilai C untuk indikator itu, dan sepertinya sudah tidak bisa kami perbaiki lagi karena pada kenyataannya memang di tahun 2021 seperti itulah cara kami memberi reward dan punishment, apakah boleh tidak diperbaiki itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hera. Selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya dari Pasangkayu. Pak Miswar. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Kedengaran suaranya? Cek. Kedengaran? Ya. Kedengaran. Dari Pasangkayu, yang terhormat Bapak Ibu Kepala BPS Provinsi, yang terhormat Bapak Pimpinan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten, serta Bapak Ibu beserta level up knowledge sharing yang saya hormati. Dari BPS Pasangkayu melihat catatan-catatan yang terdapat pada surat penilaian sementara oleh auditor, terdapat beberapa catatan yang mungkin perlu kami konfirmasi terkait langkah tindak lanjutnya. Ada 3 hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan notulen Renstra tahun 2020. Ini kan notulen yang sudah kita buat sudah 2 tahun yang lalu, namun dari hasil evaluasinya disebutkan bahwa belum memiliki argumen yang logis dan dasar hitung yang jelas.
ini kan dokumennya sudah kita kumpulkan. Apakah kita melakukan perbaikan terhadap dokumen tersebut, sedangkan dokumen tersebut sudah kita legalisasi atau sudah buat dan sudah dikumpulkan? Apakah bisa melakukan revisi notulensi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait penilaian pada laporan kinerja. Di sini disebutkan untuk catatan kami bahwa analisis solusi dan kendala yang kami tuangkan di laporan kinerja kami itu tidak selaras dengan yang kami tuangkan pada notulensi capaian kinerja triwulan 4, sehingga yang ingin kami konfirmasi langkah tindak lanjutnya, apakah kami melakukan revisi terhadap laporan kinerjanya, ataukah kami melakukan revisi terhadap notulensinya. Kemudian yang terakhir terkait dokumen sumber pada FRA triwulan 1 tahun 2022. Di situ kami mendapatkan nilai C karena dianggap belum menunjukkan secara keseluruhan terhadap realisasi FRA triwulan 1 2022. Apakah kami menambahkan lagi atau bagaimana, karena berdasarkan yang telah kami rapatkan, bukti dukungnya sepertinya telah kami tuangkan satu persatu seperti itu. Mungkin itu, ataukah kami upload ulang saja yang telah kami laporkan di pengumpulan sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miswar. Jadi tadi ada 2 penanya, Bu, dari Polewali, 2 pertanyaan terkait tindak lanjut dari notulen daftar LHE dan reward punishment. Lalu dari Pasangkayu ada 3 pertanyaan juga terkait tindak lanjut, Bu. Tindak lanjut notulen, yang kedua penilaian laporan kinerja, dan yang ketiga adalah dokumen sumber FRA. Mau langsung saja dijawab, Bu? Ya, saya akan coba menjawab. Jadi keseluruhan dokumen sakit kita yang sudah disusun itu kita tidak mungkin serta-merta melakukan revisi ataupun review tanpa alasan yang jelas. Misalnya kayak rensranya memang itu kita sudah susun di 2 tahun yang lalu. Target rensranya itu kan tidak mungkin kita ubah, tetapi yang mungkin kita lakukan perubahan itu di notulennya. Jadi kita sudah menentukan target rensra 2020 sampai 2024 itu apa saja, berapa saja misalnya. Nah, dalam penentuan targetnya itu, kenapa kita menentukan target segitu? Notulennya yang bisa dirubah. Tapi kalau untuk dokumen rensranya sendiri, tidak mungkin lagi untuk dirubah. Dan seharusnya memang, ini saya juga sudah sampaikan ke BPS Pusat, bahwa kita harusnya itu sudah melakukan review rensra untuk dokumennya, bukan rensra, bukan untuk review rensranya, tapi untuk dokumennya itu yang memang harus dilakukan perubahan. Karena dengan adanya IKU yang baru, itu menjadi tidak selaras jadinya dengan dokumen-dokumen kita. Dokumen rensra kita yang terakhir menggunakan Perka IKU nomor 38 tahun 2020. Sementara untuk perjanjian kinerja kita sendiri, itu kita sudah menggunakan Perka IKU yang baru, Perka nomor 3 tahun 2022. Jadi sudah tidak sejalan. Harusnya memang ini rensra ini sudah dilakukan review. Makanya beberapa
beberapa itu dan hampir kebanyakan di dokumen LHE kita itu yang menjadi temuan BPS pusat itu terkait dokumen notulen target renstra kita yang mungkin pada saat memang penyusunannya itu yang masih belum jelas. Tapi kan di dalam dokumennya itu sendiri kita sudah menuangkan targetnya apa. Nah, selanjutnya di notulennya yang bisa kita perbaiki. Kenapa kita menentukan target 2020 sampai 2024 sebesar itu yang mungkin kita bisa lakukan perubahan. Begitupun dengan laporan kinerja itu sudah tidak mungkin untuk kita untuk kita revisi karena dokumen itu kita sudah upload di website kita sudah upload di Monef-nya BPS, kita juga sudah upload di Isakif Review punya Kemenpan. Kita sudah upload di situ semua, jadi kita sudah publish dokumen kita. Sudah tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Dan batas untuk pengumpulan dokumen tersebut dan penguploadan dokumen tersebut kan untuk Lakin itu kan 28 Februari 2022. Jadi sudah tidak mungkin dilakukan perubahan. Yang mungkin saja bisa dilakukan perubahan itu terkait notulennya. Jadi antara notulen dan yang kita kan sudah tuangkan notulen tersebut harusnya sudah kita tuangkan di Lakin. Jadi seperti yang saya contohkan tadi itu sebenarnya punya pasang kayu memang. Jadi notulennya itu harusnya sejalan antara yang Pak Miswar tuangkan di notulen dengan yang dituangkan di Lakin itu sejalan. Jadi yang mungkin akan bisa dilakukan perubahan itu di notulennya. Nah, untuk triwulan 1 2022 coba diperiksa lagi apakah keseluruhan dokumen sumbernya itu sudah dimasukkan. Memang masih banyak pasti. Kalau triwulan 1 2022 masih banyak capaian, belum ada realisasi bahkan di tahun triwulan 1 2022 karena rata-rata capaian kinerja kita itu kan sebagian besar karena memang dari hasil SKD itu banyak terrealisasi di akhir tahun, begitupun dengan Sakip. Itu juga biasa dia tahun. Coba dilihat lagi dokumen sumbernya, apakah sudah menjawab semua dokumen yang harus terrealisasi yang ada dalam FRA itu sudah tertuang kah? Sudah ada dokumen sumbernya kah? Sudah disiapkan dokumen sumbernya atau belum? Ketika memang realisasinya 0, oke, enggak masalah. Kalau memang belum ada dokumen sumbernya karena belum terrealisasi. Tapi kalau misalnya sudah ada, harusnya sudah tertuang. Nanti coba dicek lagi. Kalau memang perlu untuk mengupload ulang dokumen-dokumen itu, enggak masalah. Karena kadang-kadang mungkin pengalaman pribadi dari bukan hanya di kita saja di BPS Sulbar, teman-teman dari provinsi lain itu kadang mengeluhkan dokumen yang sudah kita kumpulkan diminta lagi, padahal dokumen tersebut sudah kita kumpulkan. Beberapa waktu lalu saya juga masih diminta oleh pusat dokumennya yang ini bukan yang diupload. Padahal kita sudah upload dokumen terakhir. Jadi memang kalau takutnya terlewat diperiksa sama mereka, kalau memang itu dokumen kita yang memang kita sudah tuangkan, upload saja ulang, Bapak. Daripada tidak ditindaklanjuti, khawatirnya mereka belum melihat itu. Jadi biar mereka cek lagi, oh iya sudah cocok. Terus apa lagi yang belum terjawab? Reward dan punishment. Reward dan punishment boleh tidak diperbaiki ya, padahal itu sudah jalan dan itu sudah dilakukan. Ya, dengan konsekuensi bahwa nilai yang didapatkan oleh Bapak Ibu ya akan segitu gitu, tidak ada penilaian lagi ketika ini akan berlaku untuk keseluruhan dokumen kita, keseluruhan hasil evaluasi mereka. Ketika kita tidak mengupdate berdasarkan permintaan mereka, kita harus terima konsekuensi bahwa nilai kita akan tetap segitu, tidak akan berubah. Gitu. Apakah sudah terjawab semua? Mudah-mudahan saya tidak terlewat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Dan konfirmasi dari yang tadi mungkin siapa tahu ada yang belum terlewat, saya jawab kah? Tahu bagaimana? Bagaimana? Ibu Hera dari Polewali, apakah sudah cukup? Ya, cukup. Makasih.
Bagaimana dengan Pak Miswar dari Pasangkayu? Masih bergabungkah Bapak Miswar? Ya, mohon maaf, laptopnya terputus internet. Saya sudah cukup. Ya. Iya, Pak. Sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Bapak Fatul dari Majene. Dipersilakan kepada Pak Fatul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Dari 5 komponen di sini kan yang paling besar bobotnya itu kan perencanaan kinerja. Nah, untuk perencanaan kinerja di Kabupaten Majene sendiri itu memang banyak temuan seperti notulen. Nah, kebanyakan notulen itu dia itu katanya tidak disertai basis data yang memadai, kemudian tidak disertai dengan dasar hitung dan argumen yang logis. Nah, yang ingin saya tanyakan di situ, basis data yang mana itu yang dimaksud, kemudian dasar hitung dan argumen yang mana yang logis itu. Kemudian yang kedua terkait SK Tim Sakip. SK Tim Sakip di sini yang telah kami buat sebenarnya sudah sesuai dengan memasukkan uraian tugas, cuman hasil evaluasi itu Satker belum melengkapi. Satker belum SK-nya belum terisi tugas mengenai monitoring target jangka menengah. Kemudian untuk tim sakit sendiri secara pelaksanaan di lapangannya, adakah saran dari BPS Provinsi dalam penyusunan tim sakit itu? Misal di BPS Provinsi tim sakitnya seperti apa? Misal di tim sakitnya ada bidang A, bidang B, bidang C. Karena di BPS Kabupaten Majene sendiri struktur tim sakitnya cuma ketua sama anggota. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatul. Bagaimana Bu? Mau langsung dijawab? Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu notulen tidak disertai basis data itu yang seperti apa? Dan dasar hitungnya itu yang bagaimana? Yang kedua itu SK tim sakitnya belum terisi tugas target jangka menengah. Dan yang ketiga itu apakah ada saran dari BPS Provinsi tentang penyusunan tim sakit? Dipersilakan Bu. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Fatul. Dalam penentuan target, baik itu target Renstra, target PK, itu harus dengan basis data yang jelas. Misalnya terkait persentase misalnya persentase publikasi yang menerapkan standar akurasi. Saya ulang lagi jadinya ini. Misalnya kita bisa lihat realisasi tahun sebelumnya itu berapa. Kita juga bisa lihat dari situ, meskipun memang sudah ditetapkan dari BPS RI itu berapa. Jadi target yang kita tentukan sekarang itu bisa juga berdasarkan realisasi ataupun capaian yang ada di tahun sebelumnya. Kita menentukan target, tidak mungkin kita menentukan target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Kita berarti tidak optimis untuk memperoleh target tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah targetnya itu misalnya kita realisasinya misalnya tahun 2021 90%. Nah, tapi di tahun 2022 ini kita bikin targetnya lebih rendah. Tidak berdasar sekali. Jadi kita bisa berdasarkan dengan realisasi di tahun sebelumnya. Itu yang pertama, bisa berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Selanjutnya, itu dasar hitungnya harus jelas. Misalnya kayak OPD yang kita akan lakukan pembinaan. Berapa target kita, OPD yang kita mau bina itu ada berapa? Ada berapa persen, X-nya berapa, Y-nya berapa, itu harus dijelaskan di dalam notulen. Dan sepertinya tadi saya juga sudah sampaikan sebelumnya, itu harus jelas. Misalnya kalau perlu disebutkan
OPD saja yang akan menjadi target untuk yang kita mau bina itu apa saja. Itu sudah kita jelaskan pada saat penentuan target PK misalnya. Nah, kalau untuk target Renstra itu kan kalau Renstra itu kan ditetapkan 5 tahunan ya. 5 tahun. Jadi kita sudah harus menentukan target 2020 sampai 2024. Nah, jangan sampai stagnan juga. Misalnya kita menentukan target di 2020 90 sampai 2024 90. Itu kita tidak optimis gitu. Tidak ada upaya kita untuk meningkatkan, memperoleh target yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Mungkin tahun ini 90, 91 di tahun 2021, 2020-nya meningkat gitu dari tahun ke tahun. Jadi kita optimis lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, untuk SK tim Sakip, nah mungkin bisa direvisi lagi SK-nya karena kami pun juga dari hasil evaluasi itu belum memasukkan monitoring pencapaian Renstra karena Renstra ini kan harus dimonitoring minimal sekali setahun pencapaiannya itu. Mungkin bisa dilakukan sekalian dengan rapat capaian kinerja triwulan 4 itu silahkan disesuaikan saja dan kita harus menyusun jadwalnya juga. Misalnya akan dilakukan di bulan Januari untuk monitoring capaian Renstra-nya bisa dilakukan sekalian pada saat monitoring capaian kinerja triwulan 4 2021 sekalian bahas target itu bisa sekalian. Yang penting nilainya itu harus jelas masing-masing, tidak digabung menjadi satu. Nah, untuk di provinsi sendiri, kalau di kami itu tim Sakipnya itu berasal dari masing-masing fungsi. Dan memang kami melihat juga dari sebelum-sebelumnya itu memang yang kami masukkan di provinsi itu rata-rata staff sih, jadi bisa lebih mobile untuk mengerjakan banyak hal dan untuk kepanitiaan terselenggaranya kegiatan ini karena kerjasama dari tim Sakip sendiri bukan hanya dari fungsi perencanaan, tapi ini kerjasama dari tim Sakip semua yang merupakan perwakilan dari masing-masing fungsi. Harapannya juga teman-teman yang terlibat dari dalam tim Sakip ini bisa menerapkan atau bisa menulari di masing-masing fungsi yang ada terkait Sakip itu sendiri seperti apa gitu. Mereka harusnya lebih banyak tahu dan bisa lebih memberikan pemahaman kepada teman-teman yang ada di masing-masing fungsinya. Mungkin seperti itu karena untuk penyusunan dokumen Sakip ini memang banyak butuh dokumentasi macam-macam. Harapannya teman-teman yang terlibat itu juga bisa membagi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu saja mungkin dari saya. Bagaimana Bapak Fatul, apakah terjawab? Ya, terima kasih Ibu Citra dan Ibu Muna. Sepertinya sudah cukup, Bu, karena mengingat waktu. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Mohon untuk ditindaklanjuti saja dokumen Sakipnya ini, yang deadline-nya itu tanggal 8 Juli. Bila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan oleh tim Sakip BPS Provinsi, silakan dikomunikasikan. Kami siap membantu. Mau contoh dokumen seperti apa atau apapun, silakan teman-teman diskusi, tidak disesuaikan. Semoga nilai Sakip kita, seluruh satker yang ada di BPS PWS Sulawesi Barat itu bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Terima kasih kepada Ibu Citra atas materi yang telah disampaikan. Dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat kita ketahui bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyusunan komponen Sakip, terutama kelemahan dokumentasi seperti notulen dari setiap kegiatan. Hal ini tentunya menjadi peringatan dan perhatian bagi kita semua untuk selalu mendokumentasikan seluruh rangkaian Sakip. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan nilai Sakip, yakni mengimplementasikan, menyusun timeline, dan mendokumentasikan seluruh siklus Sakip,
serta meningkatkan peran dan koordinasi seluruh elemen yang terlibat di dalam Sakip, karena Sakip merupakan tanggung jawab bersama. Demikian sesi materi level up knowledge sharing, tingkatkan nilai Sakip, akuntabel is a must. Saya Fitria, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Luar biasa, kita telah mendengarkan bersama pemaparan narasumber kita tadi yang sangat kompeten. Tentunya banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dari pemaparan Ibu narasumber tadi, sehingga nilai Sakip kita semakin meningkat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke postes. Ya, siap-siap postes lagi. Bapak Ibu silakan mengakses pada tautan chat atau yang akan tampil pada layar Zoom. Postes lagi. Postesnya selama kurang lebih 10 menit. Silakan.
Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai ya. Banyak yang benar semua ini. Wah, bingung panitia mana yang akan menjadi pemenangnya. Gimana? Panitia udah siap ya? Di-share ini yang menang. Siapakah dia? Kita tunggu dulu. Pemenang beruntung. Siapakah dia? Penanya, maaf, penanya beruntung. Selamat kepada Bapak Miswar dari BPS Pasangkayu. Bapak Miswar masih bersama kita? Iya, masih. Terima kasih. Hadiahnya bunga pink. Selanjutnya, menang postes. Selamat kepada Agustinus Dirga dari BPS Kabupaten Palau. Laut, Sulawesi Utara. Iya, apakah masih bergabung bersama kita? Bapak Agustinus Dirga? Kalau dari luar provinsi minta kepala sendiri ya. Bapak Agustinus Dirga, apakah masih bergabung? Tidak ada. Hangus. Hangus. Kocok lagi. Gimana nih panitia? Oh, bapaknya sudah live ya. Walaupun sudah live, tapi karena pemenang postes ya, nilai tertinggi Bu, kita tetap Bu. berikan. Iya, gimana Bu? Pemenangnya yang dari Sulbar aja, Bu. Oh, yang dari Sulbar, ya. Silakan dipilih lagi. Ya, baik Bu. Kami minta waktu untuk memilih kembali ya, Bapak Ibu.
BPS Sulawesi Barat kuat. BPS Sulawesi Barat kompeten, ulet, amanah, tangguh. Baik, mari kita bersama menunggu siapakah pemenang. Nilai post-tes yang tertinggi. Ya, ini dia, congratulations. Pemenang post-tes yaitu Putri Sekarsinung dari BPS Kabupaten Majene. Selamat kepada Putri. Baik, terima kasih. Selamat kepada para pemenang yang disebutkan tadi. Ibu pimpinan, apa ada closing statement, Bu? Nggak ada, lanjut aja. Oh iya, Udah cukup. baik. Ya baik. Baik, terima kasih, Bu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara sudah kita lakukan bersama dari pembukaan hingga sesi ke pengumuman pemenang ini. Dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara level up hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kekeliruan dan hal yang kurang berkenan. Karena saya nggak punya pantun, saya akhiri saja ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Citra. Terima kasih, Bu. Mbak Ani. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Fit. Oh, Mbak Fitri. Ya, betul. Tadi moderator MC-nya siapa? Anin, Bu. Mbak Anin ya. Nah, Mbak Anin ya. Oke. Selamat untuk yang menang hadiah menyusul. Izin live ya. Ya, makasih, Bu. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih Bu Citra. Makasih Pak Nasir, ditunggu. Iya Bu, ini langsung diskusi sama Mas Alim ini. Ada yang cari, Alimnya ada yang cari. Cari sama Ibu MC. Izin Bapak Ibu, izin semuanya. Mungkin dia tidak sadar ini. Kalau itu